وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم yang kita hormati dan muliakan di kampung kita ini, Desa Lembah Hulu. Kampung itu kok telah terjadi perubahan besar, pembangunannya, jalannya. Kalau dulu pasien akan makin elok, makin membawa manfaat untuk kehidupan awak di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibir rabbil alamin sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna amanu wattaqu lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahu. Yang kita hormati dan muliakan, hadir bersama kita Tuan Guru kita Haji Khalifah Basir. Beliau salah satu mursyid yang ada di Kabupaten Rokan-Hulu ini, dengan setia selalu bersama perjuangan gerakan sholat subuh berjamaah. Yang kita hormati dan muliakan, Bapak Kepala Desa yang baru saja memberikan sambutan hangat beliau, sambutan gembira beliau. Kita dengar tadi bagaimana rencana beliau akan membuat rute di Desa Lembah Hulu ini, gerakan sholat subuhnya dari masjid satu ke masjid satu, dan ini merupakan program yang pagi hari ini didengar oleh kita semua, disaksikan oleh Allah dan para malaikatnya,
ini hidup gerakan sholat subuhnya, dan jika itu hidup menjadi penyebab mudah-mudahan datangnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Desa yang hidup agama, Allah Ta'ala akan beri keberkahan. Amin. Desa yang hidup agama akan Allah bukakan pintu-pintu keberkahan. Sebagaimana janji Allah dalam Al-Quran, kalaulah penduduk sebuah negeri mau beriman, mau bertakwa, pasti akan kami bukakan barokah, pintu-pintu barokah dari langit dan pintu-pintu barokah dari bumi. Mudah-mudahan sambutan Pak Kades ini menjadi penyemangat bagi kita semua yang hadir, dan sambutan beliau semoga dimudahkan Allah untuk terwujud bagi desa Rambah Tenahulu yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Iku lamanya tanpa nasi iku kawan emang tidak kotor, alhamdulillah. Tapi kita nasi kayak gimana? Kita takbir kan? Habis waktu. Yang kita hormati dan muliakan, di sini di kampung kita ini, Desa Rambah Tenahulu, Dusun Sukadamai, kalau kami menyebut itu namanya Simpang Gadis. Kemana boleh usah, boleh Simpang Gadis. Boleh Simpang Gadis. Ini daerah berubah menuju Malupawan menuju. Aku ketika disampaikan GSP khususnya awal itu, kebayanglah kampung pulau, kampung Simpang Kompleks sekolah itu, kebayanglah mas sekolah yang luar biasa. Sekolah ini jalan ke bawah, jalan kemana usah, jalan ke kampung pulau, jalan ke tanah Pau, jalan ke Simpang Kompleks. Dulu masuk sore 7 jembatan di Solo, jembatan gantung yo. Semacam jembatan rumah buka di Lobe apa tuh? Lobe bawah itu. Kebayanglah masa lalu, masya Allah, kampung itu kok lah terjadi perubahan besar, pembangunannya, jalannya. Kalau dulu pasien sebenarnya akan bercak itu waktu rantai itu ibaratnya orang miring kadang-kadang mampu bulan cino oleh takutan turun. Jadi aku aja mencoba banyak alhamdulillah, banyak alhamdulillah, tapi ini perubahan lah terjadi. Itu pengajaran bagi awam masih dulu itulah perjalanan di dunia. Dan di situ banyak tokoh, alhamdulillah. Tokoh yang perlu mengharapkan sebagai penggerak kuatnya gerakan sholat subuh berjamaah. Di situ ada Pak Suami, bulan itu, alhamdulillah istiqomah. Untuk kabupaten lain-lain itu, ikut DPRD pada masuknya. Nubiin itu, kalau sulit mantan kepayah, DPRD pada masuknya. Ini uang tadi, ini hukuman. Masya Allah. Tukang pengacara itu orang kalau nyampe kopi marah, tukang artinya kalau lagu satu kekuatan lelah lain Allah titipkan kepedulian dan amanah gerakan-gerakan agama akan semakin kuat, dan mudah-mudahan Desa Rambah Tenahulu menjadi percontohan. Jadi kita turun Pak Kades itu awak disebut sama Pak Kades siap. Lalu dia lah kamu pada kepentingan itu. Itu website di mana? Di sobat-sobat nabur. Angsunya pada mana kata kamu? Kalau itu sama kalau di sobat pada itu yang menyuruh bukan perlah Islam. Bagian Islam. Kalau menurut Bang Aliza,
Solukan lalu 180 min desa lapangan ton adalah musuhnya 180 desa itu lain setiap desa sebuah masjid paripurna. Kalau solukan untuk desa lapangan tahun, mana masjidnya? Karena sebuah desa kan ada yang masjid, itu masjid, lain lapangan masjid. Kalau orang masjid keluarga desa lapangan tahun, 5 masjid apa? Kalau saya pulang desa dijual oleh manusia. Oh, dijual jamnya kurang manfaat. Ayolah, bersobil karena pakatnya. Tanpa masih stok itu baik. Ada pakatnya dengan semangat. Situ itu baik. Dan situlah disebut bulan yang lain. Dan memang program pangan terbang Bupati itu sama Pak Sabal bin Putih adalah gerakan sholat subuh berjamaah itu menjadi program daerah atau program Pemda. Dan lawannya daerah itu masuk. Lawannya aku dengan Pak Bodi tidak masuk. Lain malam desa, malam dengan Pak Anton jadinya sudah ulang tahun Probolinggo. Ini akan turun itu di kampung atau di desa. Jadi itu sukunya itu kegiatan gerakan sholat subuh berjamaah. Jadi mohon doa lalu dan sesuai itu kami Pak Suwardi bisa rombongan itu misalnya atau Pak Ustaz itu ke makanan berarti makanan itu jelas menjadi rumah buatnya ini buat jadi artinya usaha timbang pemimpin peduli terhadap pergerakan agama. Tapi jadi program wawan makin semangat itu. Ayo Bapak Ibu keluarga saya yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Bersolawat kepada Nabi. Mudah-mudahan dengan salawat turun rahmat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim
Selamat datang kepada imam masjid, pengurus masjid, sholihin dan sholihin, para dulu amal kami, para ilmat, alhamdulillah, diwahir, dan semoga seluruh kita awal bisa saling mendukung, saling bersemangat, saling bekerja sama untuk apa? Menegakkan sinar agama di Kabupaten Pekanbaru ini, yang dari sebab sinar agama menjadi cinta agama, menjadi enak dengan agama, menjadi semangat untuk agama. Mengapa? Karena selama tidaknya hidup dunia akhirat tergantung pengamalan agama kita. Boleh dari sebuah daerah kaya dia, banyak harta daerah itu, makmur kehidupan penduduk nampak sejak lahirnya, tapi agama tidak hidup, maka sesungguhnya itu adalah titik awal akan terjadi kehancuran. Mengapa? Karena agama tidak ada di tengah kehidupan mereka. Oleh sebab itu, pembangunan Kabupaten Pekanbaru diimbangkan pembangunan jalan. Coba lihat, jalan terus diperbaiki, yang bisa diperbaiki. Pembangunan apa lagi? Pembangunan ekonomi masyarakat diberikan kasih pinjaman tanpa bunga, batasnya 1 juta sampai 5 juta. Yang penting ada usaha, tanpa ada pakai bunga, modalnya kejujuran, sudah dibuat, sudah dilaunching. Begitu juga dengan pembangunan agama, diusahakan bersinergi itu bahasa ukuran menyesuaikan usahamu agama seluruh awal tanggung jawab terhadap pembangunan di Pekanbaru awal kita. Aku kaji itu dulu menentukan usaha, kaji itu adalah ada apa dengan GSSB. Itu dulu buat gue, karena itu baru pertemuan risiko perdana. Ada apa dengan GSSB? Kalau mereka bertanya kepada orang, aku pernah di GSSB, untuk aku di GSSB, sehingga seluruh jamaah yang telah masuk dan baru pertama masuk, jadi tahu aku itu GSSB. GSSB adalah satu usaha yang telah dibuat oleh orang-orang terdahulu termasuk saya tahun 2016-2017. Usaha apa? Usaha menyebarkan umat Islam kepada masjid. Untuk apa ke masjid? Dan masjidlah berkembangnya nanti pemikiran yang bersih, cita-cita yang bersih, niat yang bersih, keinginan yang bersih. Karena kalau orang itu rajin ke masjid, dia akan selalu bersama suasana mereka. Kalau dia rajin ke masjid, berarti dia selalu berhadapan dengan Allah, pemilik masjid. Dia akan selalu terbawa suasana masjid. Suasana masjid itu apa? Suasana yang penuh dengan rahmat, penuh dengan keimanan, penuh dengan pertolongan Allah. Karena itu Nabi Muhammad pertama dakwah di Madinah, dia bangun masjid. Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, masjid ke masjid. Kenapa? Karena masjid itu menjadi dapur tempat memasak umat ini. Setelah umat mau ke masjid, maka hatinya akan diisi dengan nilai-nilai keimanan. Setelah jamaah umat masyarakat mau ke masjid, maka masyarakat akan mudah disatukan hatinya, karena selalu dibimbing, dibina, dimasak, dibentuk oleh amal-amal masjid. Jadi kalau itu untuk aku GSSB itu untuk membawa aku dari bolu banyak anak dari bolu dari awal umat Islam. Pertama, aku bisa bawa GSSB tujuannya aku. Pertama, membawa keimanan
ganti. Maka Ibnu Umar mengadu Nabi, ya Rasulullah, aku Ibnu Umar mengadu, ya Rasulullah, arti aku meneliku, itu adalah. Maka Rasulullah SAW menyampaikan aku minta kepada Allah supaya digantinya hati baru dengan hati baru. Apa maksudnya? Lagi untuk hati di diri waktu di volume itu memang, di volume itu memang. Datang sifat itu berbeda. Datang SSB itu berbeda. Datang ustaz itu berbeda. Itu Allah Taala itu jadi itu masalah korek itu jadi buat korek kurang ingat apa itu juga berubah tuh lantaran sakit itu ini berubah tuh kurang itu orang punya betul bakal rumah itu sih saya punya masalah itu nggak salah aku juga itu mau pengaruh karena nanti itu sama Allah supaya ganti hati baru itu hati yang itu hati yang itu itu sama Allah sampai seumur hidup. Tapi alhamdulillah kalau Allah coba masuk SSB yang pertama aku membangun iman. Apa sebabnya SSB bisa membangun iman? Rutin hadir di SSB akan menjadikan orangnya meningkat imannya, meningkat urusan itu. Apa sebabnya? Mari kita tengok. Pertama, Allah SWT dalam Quran. Apa kata Allah? Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Itu makna Quran al-Fajr itu sholat fajar. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya sholat fajar itu artinya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Sholat lain disaksikan juga, tapi tidak disebutkan oleh Al-Quran menunjukkan khusus sholat fajar ini hebat. Maka yang tolong sholat subuh itu adalah siapa? Orang yang beriman. Yang tolong sholat subuh itu siapa? Yang masih berjamaah sholat subuh itu siapa? Orang yang berjauh dari sifat munafik. Maka dari itu lah ini kata Nabi dalam hadis. Apa kata Nabi? Inna as-sholati alal munafiqin. Sesungguhnya sholat yang paling berat bagi orang munafik sholatul fajr adalah sholat fajar. Apa itu sholat fajar tadi? Sholat subuh. Sehingga siapa yang sanggup sholat subuh berjamaah, ibadahnya itu seperti sholat sunat sepanjang malam. Siapa pun kalau sholat sunat malam, lu kalau itu tapi disamakan nilainya sholat subuh berjamaah dengan sholat sunat sepanjang malam. Maksudnya Rasulullah bersabda, apa kata Nabi SAW? Man sholat subuh di jamaah, siapa yang sholat subuh berjamaah, bagaimana koma lailatul seperti mendirikan ibadah malam sesatu malam sepanjang malam. Itu juga. Aku kalau ditanya orang, aku tidak ada itu mengeluarkan iman. Bisa betul. Yang mengeluarkan iman. Apa aja apa boleh supaya hukum jamaah mulai serap gratis di situ. Itu. Atau yang kecewa oleh lain, yang punya oleh lain. Ketika saya kenal itu, jangan kumpul. Tetapi keluar kumpul pada di orang kampung itu. Ayo minum dulu oleh untuk lagi. Kami berangkat jauh dari kota. Dari tanggal mulai datang mai setiap betul apa jangan keluarkan itu. Tidak boleh dibicarakan itu. Kalau Rasulullah orang itu pulang ke kemudian posisinya kalau boleh mobil. Bosan tak boleh apa bosan itu. Baiknya masih.
Artinya aku gerakan sholat subuh berjamaah itu namun iman awal ini iman bapak ibu lupa dari yang hona pakai waktu tidak hona yang pakai itu kadang-kadang kotor kadang-kadang berulang belepotan oli kotoran yang dia kena kok kamu bisa berganti-ganti pene kakulanya servis kendaraan di mana waktu nilai servisnya kalau itu servis di mana waktu pakai itu menpak aku lagi ada zaman TV waktu bawah antara iman dengan pasir antara iman dengan kafir TV pakai lain pagi iman sore kafir sore iman pagi kafir dalam tujuh iman dua tujuh kafir. Nah ini soalnya ada Nabi itu penyakit akhir zaman. Awal-awal itu mampu hati gerakan sholat subuh dan mampu iman. Rasulullah bersabda, jadi itu imanakum berbahagialah iman kalian kata Nabi awal. Qalu sahabat tukannya kaifa jadi itu imanana macam mana aku akan berbahagia iman kami Rasulullah. Qala Nabi bersabda aksiru min qauli la ilaha illallah bukannya mengucap la ilaha illallah. Aku dibawa dari kami tanda itu aku buka ditanya itu tapi lagi itu kuliah tu kalau takdir tu Allah enggak itu lain dulu itu orang tu takdir untuk wajah rumah itu alahnya juga ibu kalau bukan takdir tu kalau aku soalnya banyak di balik itu di waktu dia buat kalau udah kita dulu tahu tu pakai karena aku untuk isan kawan yang besar di raya kalau udah itu ini aku coba memberikan ini waktu kalau itu di situ kalau udah tarik lu itu tidak aku jaga pulang waktu nggak boleh aku ini aku ulang itu kali lalu lupa ini bukan itu sendiri lama wah itu jadi terbuka seperti rasionya mengaku kalau lupa godang-godang aku dari rasionya pasti orang perlu godang itu kalau jatuh orang perlu godang itu perlu soalnya dia lagi kalau orang pulang setan itu mana lari kan lari sambil kontrol makin untuk salah satu pengobatan menggunakan kalimat Allah Akbar itu kalau lewat masukkan di awas bulan belok masukkan Allah asal isi orang lihat di situ. Jadi kalau ada orang-orang itu tujuannya adalah pertama untuk memusatkan khususnya hati terhadap Allah itu pusatnya tahu. Nah kedua musuhnya setan ini dia waktunya apa bedanya? Wasaulah kalau nanti memberikan setan kompeten dialihkan darah Anda. Nanti kalau di hadis yang lain di hati Jawa di kalbu nyontok situ. Jadi nyontok pak lalai aja, aku lalai nyamuk. Jadi kalau waktu lalai dan zikir, tandanya benar tadi itu tandanya. Ditandanya aku dan dulu lalai itu, mulut itu, tapi ketika hamba berzikir, disampaikan deh, masuk zikir mudah-mudahan, oh bisa membuat orang semangat, menghilangkan
ditanya lain dalam beliau. Nah, maka dari itu salah satunya kenapa dibuat oleh ulama-ulama tasawuf zikir dan jahat, zikir jahat adalah zikir digunakan. Kenapa salah satu itu adalah maka Bapak Ibu keluarga yang dirahmati Allah, dengan hadir gerakan sholat subuh berjamaah yang pertama dapat wahyu iman awal dengan harapan iman awalku makin kuat, iman awalku makin kuat, karena yang siap budaya akan membuat iman awalku dengan awal sendiri dan sendiri kami untuk dipadukan namanya sehingga akhirnya dari malik menjadi dari terakhir awal menurut kita dari tolong atau tuan urusan ini ada pergerakan bersama. Alhamdulillah. Yang kedua, lain sosial ada yang mau ngambil yang mau ngambil ini Bapak Ibu yang kedua, apa yang SMP? Kalau tadi dari sampaikan di SMP itu yang pertama, aku nak membangun iman aku dengan hadirku ke masjid, dengan hadirku ke SMP, termasuk naik iman aku. Memang betul keadaannya. Karena topik iman salah satu adalah masjid. Madrasah besar. Oh, hadis Nabi. Idza ra'aytumur rajul ya'tu ila masjid Pasal jiwa, kalau kalian lihat seseorang mondar-mandir ke masjid, saksikan oleh kami. Oh, tidak orang beriman. Itu sekali. Ukuran itu, ukuran beriman tidaknya ada hubungan dengan masjid. Apa beruntungkan? Yang artinya waktu hubungan dengan masjid, artinya menempel di masjid. Itulah orang yang ada bersamaan besok di hari akhirat dapat naungan ketika naungan diperlukan di masa-masa. 7 golongan yang dapat naungan, salah satunya adalah waktu ala kulli masa. Artinya menempel di masjid. Tadi dari hotel kami dari Bromo sama sepanjang jalan nampak antusias, nampaklah bahwa anak berumur dengan kakak, nampaklah makamar dengan anak pohonlah usil-usil berpindah punya dua orang jujur berpindah punya dua kalau ada air motor bayar kalau ada motor dan bisa juga berjihad di jalan Allah. Jokowi hanya Jokowi ya Allah, bodoh makhluknya. Sudah terbayar waktu. Ikuti semua cinta sejatinya. Cinta sejati mana? Bulu berjoget di tengah semua boleh. Sel-sel olah mencakup mati olah pada. Aduh ya Allah, kalau bangga berkumur, bangga berkumasa, bangga bersopin sedikit mari, kakek bertemu sukumaha, apa itu suami istri, bangga bersama dengan pasangannya berangkat ke masjid, ini disaksikan oleh Allah, disaksikan oleh malaikat Allah, subhanallah. Yang bukan ada di bawah itu ya. Oh enggak, mana dalam kamar? Lepas aku mau makan. Bang Nabi berapa bola? Allah, dari yang lain tentunya begitu. Tapi masih terus. Dan hebat yang kalau tipu masuk Madinah dulu angkat belok Nusantara di yang mau buluannya bulu seluruh orang kalau ini mau ikut dulu kelebihannya sudah kakak jadi di bawahnya bulu jalannya di bawahnya
dipakai beliau kok tak oh itu waktu pesta pauta itu kan ngomong kalau sampai itu lah maka itu yang penting waktu Pak itu yung mulai semua anak pulang itu dari kawan kondak ini jawabnya Pak Pujarunya makai kawan beliau senggol susu sini wangi di belakang itu sampai kini kalau tidak beda kalau tidak beda tapi kalau sudah itu pulau itu orang Allah itu beda amin berapa Allah itu dinamika semua itu sebenarnya dan yang melakukan itu dengan iman kuat mencas saya keluarlah penyakit yang itu di dalam diri awak penyakit apa dosa yang banyak dari terjadi dalam kehidupan awak pertama penyakit dosa ada sasa apa penyakit dosa itu saja orang dari orang itu saja orang mudah-mudahan asal mudah-mudahan sakit hati awak padahal aku hubungan dengan awak itu adalah parah penyakit hatinya bapak itu hidupnya dalam hati muncul orang urusan sakit hati kalau orang semua ada kepada Allah penyakit itu kuat yang muncul aku orang saya ini digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala perlu ikut yang Allah Taala juga mengizinkan elok itu Allah Taala juga mengizinkannya sehingga Allah pulang kembali kepada Allah elok atau pulang balik kepada Allah Taala doa sampai oleh Tuhan Bismillahirrahmanirrahim la yasbuhana illallah Bismillahirrahmanirrahim la yasbuhana illallah itu doa yang pernah makan elok aku ya maka kuno diizinkan Allah sampai siano bukan orang kesemantu izin Allah jadi jangan waktu sakit hati tidak berlebihan mencintai tidak berlebihan tetap pulang kepada Allah Taala netral dalam hati itu itulah kalau itu tanggungan kita kepada Allah Subhanahu banyak sebenarnya penggunaan daripada SDO insya Allah baru berkembang bertambah lagi karena tadi Pak Kades pun akan mengusahakan setiap masjid itu dihidupkan di SSD-nya dan terakhir gerakan sholat subuh berjamaah tidak akan bisa hebat tidak akan bisa lancar kalau tidak saling menguatkan satu dengan yang lainnya karena sifat kita manusia ada saatnya semangat ada saat menurun semangat ada saatnya kita rajin ada saat kita marah itulah perlunya kelompok tadi di sawai-sawai waktu awalnya kalau yang lagu minggu hari SMP itu ya apa kalau mana jawabku atau mana bukan dari dulu aku lewat itu aku aku SMS berbeda aku takkan berbeda lain namanya antara waktu saling menginginkan untuk di dunia usaha di akhirat usaha berusaha Allah itu harapan awal sama kawan itu pada orang di dunia itu awal harus sama untung di dunia akhirat pulang Allah iman Allah kurang itu Allah kurang pasrah kurang amal kurang kalau bisa sahabat Allah itu melong untung umat sahabat Allah kuning karena Allah ya Allah jangan lupa ya Allah maka Allah berimu lakukan buat sahabatku diambillah pulang aku pulang masuk ke surga Allah tak ikut disimpan kuno itu awalku pegawai kunonya ngesuatu nanti dunia itu akhirat jauh lebih bagus jadi itu satu insya Allah pada yang akan datang
aku dengan SSB pertahanan nak memenuhi iman awak, iman awak bersemangat. Kalau iman awak bersemangat, insya Allah cari anak awak akan nampak pandangan kepada akhirat. Kalau kurang beriman, artinya pernah kurang beriman akan tidak keluar masalah-masalah. Kurang beriman, insya Allah akan jadikan keberkahan hidup dunia dan keberkahan hidup akhirat. Jadi kepada jamaah masjid yang berhormat khususnya aku banyak, mari sama-sama ikut dukung program kepala desa dengan program desa salah satunya akan menghidupkan DSSB di desa Rahmatullah dan satu waktu nanti insya Allah itu dengan Pak Anton dengan Pak Kodi akan hadir karena memang tujuan DSSB itu adalah menyemangatkan hidupnya agama di Kabupaten Rodanulu yang wajib. Jadi mohon doa selalu dan untuk seluruhnya agar DSSB berobat makin elok, makin membawa manfaat untuk kehidupan awak di dunia dan nanti untuk kehidupan di akhirat. Mari kita sama-sama berdoa kepada Ibu sekalian. Alhamdulillah wa kullu niyatin shalihah al-Fatihah. Alhamdulillah ya ta'ala min al-asami ila siratal mustaqim siratal ladzina ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي رد ينهرون إلا ما في كل جسد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا أخلاقنا التي إليها معنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اكفنا من عافيتك عن حرامك واغننا من فضلك عمن سواك. Ya Allah ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa ibu bapak kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa ibu bapak kami ya Allah, ampuni dosa keluarga kami ya Allah. Jadikanlah kami yang hadir ini anak-anak dari ayah ibu kami ya Allah yang masih hidup berada di rumahmu ya Allah. Jadikanlah kami ini keberkahan bagi ayah ibu kami ya Allah. Jadikanlah doa kami penerang kubur ayah ibu kami ya Allah. Jadikanlah doa kami ini ya Allah untuk kebaikan bagi ayah ibu kami ya Allah. Keluarga kami yang telah wafat mendahului kami ya Allah. Sayangi mereka ya Allah, angkat derajat mereka ya Allah, lapangkan kubur mereka ya Allah, terangi kubur mereka ya Allah. Jadikan kubur mereka aman dari surga ya Allah. Ya Allah, istiqomahkan kami di atas agama-Mu ya Allah, masukkan dalam hati kami cinta agama-Mu ya Allah, sehingga kami di mana saja berusaha untuk menghidupkan agama dalam diri kami ya Allah, menghidupkan agama untuk anak keturunan kami ya Allah, menghidupkan agama dalam masyarakat kami ya Allah, menghidupkan agama dalam rumah tangga kami ya Allah. Ya Allah, sehatkan yang sakit di antara kami ya Allah, sehatkan yang sakit di antara saudara kami ya Allah. Engkaulah Zat yang Maha menyembuhkan. Sembuhkan keluarga kami yang sakit ya Allah, sembuhkan keluarga kami yang sakit ya Allah, yang saat ini mereka sakit terbaring di rumah sakit, terbaring di rumah ya Allah. Dan sifat dan wujud semua. Sembuhkan mereka ya Allah, sembuhkan kami ya Allah, sehatkan kami ya Allah. Ya Allah, bersihkan hati kami dari berbagai penyakit yang dapat merusak hubungan baik sesama kami ya Allah. Masukkan dalam hati kami cinta kepada saudara kami ya Allah, seperti kami mencintai diri kami sendiri ya Allah. Beri kekuatan kepada kami ya Allah untuk menghidupkan agama kami pada orang yang kami cintai ya Allah. Ya Allah, lindungi pemimpin kami ya Allah. Allahumma arina al-haqqa haqqan
intinya tamparan yang batil itu beri kekuatan kami untuk menjauhinya ya Allah. Ya Allah, beliau saat ini berdoa ya Allah, beliau sendiri dalam masalah ya Allah, pemimpin kami dalam masalah ya Allah, Engkau dan yang mengetahui yang tersembunyi ya Allah, Engkau dan yang mengadili perkara yang terjadi sekarang kami ya Allah. Ya Allah, tampakkan kebenaran ya Allah, tampakkan kebenaran tersebut ya Allah, dan berikan kebaikan dan mereka yang benar ya Allah, mudahkan urusan pemimpin kami ya Allah, ya Allah. Ya Allah, jauhkan lisan kami dari perkara yang tidak benar ya Allah, jauhkan lisan kami dari tulisan kami ya Allah yang tidak berdasar hukum Allah ya Allah, jauhkan kami yang melakukan dosa kami ya Allah, berikan kepada kami perkataan yang membaikkan dunia dan akhirat Tuhan dan saudara kami ya Allah ini. Rabbana afrigh 'alaina sabran wasabbitna billahi wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in bi fadlika. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya tutup, saya mengingatkan dengan guru GSSB dan juga mengingatkan dengan seluruh rekan jamaah semua, berhubung Riau saat ini pemimpin kita disebut ditangkap oleh KPK, doa selalu dalam hati agar Allah mengingatkan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Jangan sampai kita ikut menghakimi, kita ini tidak tahu apa-apa. Seperti apa orang yang kita nilai, kita tidak dekat dengan dia, paling kita cuma membaca rekam-jejak dari berita dari cerita ke cerita, sementara orangnya sendiri kita tidak tahu. Saya mohon betul, jangan kita ikut-ikut latah. Ketika disebut orang korupsi, kita bilang ayo kau koruptor, jangan, belum tentu seperti itu. Sangat menyakitkan. Apalagi dalam kondisi seperti sekarang ini. Maka saya mengajak semuanya, tahan ucapan kita, tahan tulisan kita, kecuali kita menulis dan menyampaikan sesuatu yang kita akun yakin benar adanya, tidak dusta, kita buat dan doakan Riau ini agar bagus. Riau ini yang sampai didolimi oleh pihak tertentu. Riau ini kaya raya, tapi kekayaannya bagaimana halnya, jangan sampai dizolimi oleh orang-orang yang zalim yang bermain di atas kebutuhannya. Kita mohon jangan sampai kita sendiri ikut-ikutan latah menambah beban dosa kita dan membawa ruhnya itu kita. Itu harus kita ya, itu yang harus kita tidak. Terima kasih. Mohon maaf di mana ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Besok ya. Oke, sudah nanti untuk anak besok dia di grup rencananya anak besok di Masjid Baitul Islam Pondok Pesantren kami Suhri. Oke, jadi besar harapan yang dari yang terutama dari bawah bisa sama-sama hadir sehingga kita makin ramai insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim.